Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Kita hidup bernegara yang memiliki identitas nasional dan juga memiliki agama. Di sini pentingnya kita untuk membahas tentang negotiating religious and national identities in contemporary Indonesian Islamic education. Menegosiasi identitas agama dan nasional dalam pendidikan Islam Indonesia kontemporer. Poin pembahasan mengenai negosiasi ini yang pertama yaitu kancah demokratisasi di Indonesia yang merupakan negara demokrat. Kemudian pendidikan Islam merupakan sumber pembentukan identitas yang potensial di Indonesia. Kemudian program dan pendekatan pendidikan Islam dalam menanggapi transformasi pluralis demokrasi. Dan selanjutnya negosiasi identitas agama dan nasional dalam pendidikan Islam. Pada kancah demokratisasi di Indonesia, proses demokratisasi yang sedang berlangsung di negara ini, yaitu negara Indonesia. Lebih lanjut, survei terbaru menunjukkan secara umum keterbukaan dan pandangan moderat dari populasi Muslim Indonesia tentang masalah demokrasi, hak-hak sipil, dan toleransi antar agama, yang mana Indonesia merupakan negara kesatuan republik yang memiliki keberagaman ras, suku, bangsa, dan agama. Nah, ketegangan yang dirasakan antara arus ini telah menimbulkan pertanyaan tentang seberapa cocok pembentukan ruang publik dan politik yang demokratis dengan kebangkitan identitas Islam yang terus-menerus menegosiasi identitas agama dan nasional di antara mayoritas penduduk Muslim. Keprihatinan seperti itulah diperburuk oleh banyaknya konflik dalam dan antar agama. Indonesia yang memiliki keberagaman agama tentunya membuat kita tetap menjadi negara yang tetap bersatu meskipun dengan berbagai macam perbedaan. Karena apa? Karena kita berada di suatu negara, yaitu kebersamaan yang dipupuk atas kewarganegaraan itu sendiri. Maka diharapkan atas perbedaan tersebut kita mampu menerapkan sikap toleransi yang meliputi saling pengertian dan ditanamkan melalui sistem pendidikan. Dan sistem pendidikan itu sendiri memberikan kurikulum pendidikan yang mewajibkan atas pendidikan pluralisme yang ditanamkan di berbagai materi yang diajarkan di pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian pendidikan Islam sebagai sumber pembentukan identitas yang potensial di Indonesia. Pendidikan Islam merupakan sumber pembentukan identitas yang potensial di Indonesia. Sejak dekade awal Republik, studi agama telah diwajibkan secara hukum bagi semua siswa. Ada berbagai macam institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, di mana semua ini terjadi dukungan negara untuk Islam dan pendidikan Islam. Bagaimanapun bukanlah hasil dari konstitusi Islam. Negara dibangun secara konstitusional di atas 5 prinsip yang dikenal sebagai Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan. Nah, di sini berdasarkan sila yang pertama ketuhanan, semua individu, semua manusia yang hidup di negara Indonesia itu berhak memeluk agamanya masing-masing, berhak memilih agamanya masing-masing, dan berhak atas kenyamanan dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Kemudian Pancasila ini menunjukkan kepentingan negara pada agama sebagai sarana untuk memperkuat identitas nasional. Kita ketahui bahwasannya Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia. Dengan adanya Pancasila,
semua perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia atau keberagaman-keberagaman apapun yang berada di Indonesia dapat disatukan dalam Pancasila, yang terutama itu terlambangkan pada Pita Pancasila mengenai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Lalu di bidang pendidikan, minat pada agama ini berarti negara mendukung dan mengawasi ajaran Islam dan tradisi agama lainnya dalam sistem pendidikan nasional melalui kerja Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama di keduanya, sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, tadi di dua sekolah tadi, sekolah umum dan sekolah Islam swasta. Yang pertama, sekolah umum seperti di banyak negara mayoritas muslim lainnya, pendidikan agama di sini atau yang terdapat di sekolah umum diatur menurut garis pengakuan dosa yang biasanya diberikan selama 2 jam per minggu. Kemudian sekolah Islam swasta. Sekolah Islam swasta seperti pesantren atau madrasah Indonesia beroperasi pada menegosiasi identitas agama dan nasional dengan kurikulum yang tidak begitu banyak dicirikan oleh penekanan eksklusif pada ilmu-ilmu agama. Tetapi dengan keseimbangan dan integrasi yang disengaja dari mata pelajaran yang ada di sini diharapkan mampu menanamkan identitas nasional dan identitas agama yang terutama melalui pendidikan agama Islam itu sendiri. Sebagian besar sekolah Islam swasta di Indonesia tadi, baik madrasah maupun pesantren, terhubung dengan salah satu organisasi massa muslim terkemuka di Indonesia. Pesantren bervalidasi dengan Nahdlatul Ulama atau tradisionalis dan jaringan ulama atau kiainya. Sedangkan pada modernis yaitu Muhammadiyah terutama telah memperjuangkan pengembangan pendidikan madrasah. Terlepas dari perbedaan orientasi teologis mereka, kedua organisasi atau ormas itu bersatu dalam pemahaman diri mereka sebagai organisasi kesejahteraan sosial dengan penekanan yang jelas pada pendidikan. Baik Muhammadiyah maupun NU telah menunjukkan keterbukaan terhadap reformasi pendidikan dan kerjasama dengan negara selama beberapa dekade terakhir ini. Upaya negara untuk mengintegrasikan sekolah swasta lebih dekat ke dalam sistem pendidikan nasional yang diintensifkan pada tahun 1970-an dengan pemberian gelar kesetaraan kepada sekolah Islam yang mengadopsi pemerintah standar kurikulum 30% agama dan 70% di studi umum. Nah, untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana menegosiasikan komitmen terhadap identitas Islam dengan keterbukaan terhadap keragaman agama, program pendidikan yang dibahas dalam bab ini memberikan 2 kontribusi yang signifikan terhadap wacana Indonesia yang lebih luas tentang kebersamaan kewarganegaraan dan hubungan antar agama. Yang pertama yaitu mengembangkan kerangka kerja Islam normatif yang menjunjung nilai positif keragaman agama, tidak hanya menunjukkan bahwa perspektif pluralis dapat diakomodasi dalam Islam, tetapi nilai positif tersebut secara konsisten dapat diturunkan dan dari prinsip-prinsip normatif tradisi Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketakutan bahwa akomodasi serius dari tradisi agama lain pasti akan menyebabkan melemahnya komitmen terhadap agamanya sendiri. Alih-alih mengarah pada penghapusan relativistik dari keyakinan yang kuat, model pendidikan Islam yang memungkinkan siswa untuk mengalami tradisi mereka sebagai sumber daya. Lalu program apa saja dan pendekatan apa saja dalam pendidikan Islam dalam menanggapi transformasi pluralis demokrasi? Nah, di sini kita sebutkan ada 3. Yang pertama, mengintegrasikan ilmu keislaman dengan disiplin ilmu umum seperti
kimia, akuntansi, bahasa dan sastra Inggris, dan kedokteran. Kemudian yang kedua, integrasi banyak pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional karena mayoritas dari mereka mengadopsi kurikulum pemerintah atau sekolah formal yang telah tergabung. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 3, mengadakan program pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan dalam sistem negara pendidikan tinggi Islam. Lalu apa tujuan program yang telah dilaksanakan tadi? Tujuan programnya adalah untuk membekali siswa dengan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam wacana politik demokratis dan membentuk masa depan demokrasi negara. Akibatnya, menekankan partisipasi strategi untuk mengajar dan belajar yang akan memungkinkan siswa untuk melatih keterampilan kritis yang diperlukan dalam praktek demokrasi di samping pengembangan materi kurikulum baru. Inti daripada pembahasan kali ini tentang negosiasi identitas agama dan nasional dalam pendidikan Islam, yakni menegosiasi identitas agama dan nasional untuk apa? Untuk toleransi dapat memperdalam identitas pengakuan siswa dalam tradisi Islam daripada melemahkan mereka dan pada gilirannya akan berkontribusi pada pengembangan apa yang oleh Walzer sebut sebagai motivasi untuk toleransi yang didasarkan dan berkelanjutan dengan keyakinan pengakuan yang mendalam. Artinya apa? Artinya di sini akhirnya kebijaksana untuk tidak melebih-lebihkan peran pendidikan Islam dan mempromosikan kerukunan antaragama, tetapi untuk menjaga kontribusi lembaga pendidikan untuk toleransi dan perdamaian dalam perspektif pendidikan. Karena bahwasannya di sini dalam melaksanakan toleransi atau penanaman pendidikan pluralisme terhadap siswa melalui pendidikan Islam, tidak sepenuhnya mata pelajaran PAI itu sebagai satu-satunya pendidikan yang diharuskan menanamkan pendidikan pluralisme. Semua materi-materi pendidikan dari berbagai pelajaran turut membantu atau turut ikut serta dalam penanaman tolerisme tersebut. Nah, banyak hal akan tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengekang intoleran agama, yang pastinya melalui pilihan kebijakan dan upaya berkomitmen untuk menegakkannya dengan penegakan hukum. Dalam hubungannya dengan institusi lain dalam masyarakat Indonesia, bagaimanapun pendidikan Islam dapat dan sering memberikan model kepada masyarakat luas tentang bagaimana mengembangkan praksis toleransi dengan menegosiasikan identitas Islam dan nasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.